Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiandi Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tetap waspada sebelum petaka. Pemerintah pusat kembali memperpanjang status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM luar Jawa Bali awal pekan ini. Upaya pengendalian pandemi COVID-19 berlanjut dari 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Dalam perpanjangan kali ini, 227 kabupaten kota menerapkan PPKM level 1. 148 daerah menerapkan PPKM level 2 dan 11 wilayah menerapkan PPKM level 3. Di Provinsi Lampung, kerja keras mengendalikan pandemi COVID-19 menuai hasil memuaskan. Hal itu terang benderang terlihat dari status PPKM 15 daerah di Bumi Rua Jurai. Pemerintah pusat menetapkan 14 kabupaten kota di Provinsi Ujung Sumatera ini menerapkan PPKM level 1. Saat ini, hanya satu daerah yakni Kabupaten Lampung Utara yang berada pada PPKM level 2 di Lampung. Perpanjangan PPKM di Lampung tersebut tentu menjadi kabar baik di awal tahun bagi masyarakat, utamanya para pelaku bisnis. Penurunan level PPKM jelas berimplikasi pada pelonggaran ketentuan tentang kegiatan di tempat umum dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Diharapkan dengan berbagai pelonggaran, transaksi bisnis dan seluruh kegiatan ekonomi kembali bergeliat awal tahun ini. Pelonggaran ketentuan kegiatan masyarakat juga membawa kabar baik bagi kalangan pendidikan. Mulai Februari 2022, seluruh sekolah dan kampus membuka pembelajaran tatap muka atau PTM sepanjang memenuhi ketentuan Satgas. Meskipun demikian, kewajiban mematuhi protokol kesehatan atau prokes menjadi syarat mutlak dan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan. Kepatuhan prokes merupakan hal tidak bisa ditawar-tawar. Taat dan memperketat prokes tidak hanya menjadi hal wajib kala kasus COVID-19 berada pada puncaknya. Pengalaman membuktikan euforia menjadi awal petaka dari gelombang kedua COVID-19. Salah satu ciri sikap euforia itu adalah mengabaikan prokes setelah tambahan kasus usai gelombang pertama kian melandai. Euforia mengatasi gelombang pertama plus mulai bergulirnya vaksinasi awal 2021 harus dibayar mahal masyarakat dunia dengan lonjakan kasus pada gelombang kedua. Varian baru Delta ditengarai menjadi biang kerok gelombang kedua COVID-19 di berbagai negara. Namun, harus jujur kita akui bukan varian baru, melainkan sikap abai terhadap prokes aktor utamanya. Para pakar kesehatan dan epidemiologi telah berulang-ulang mengingatkan meski varian virus baru COVID-19 terus bermunculan, upaya pencegahannya tetaplah sama, yakni konsisten dalam menerapkan prokes. Sebab, meskipun strain baru terus bermunculan, pola penularannya tetaplah sama. Celakanya, inkonsistensi justru menjadi penyakit kronis kerap berulang. Sikap inkonsistensi itu amat jelas terlihat pada libur akhir pekan pergantian tahun. Sejumlah lokasi wisata di Provinsi Lampung membludak dipadati pengunjung, meskipun para pimpinan daerah hingga tokoh masyarakat berulang-ulang menyerukan perayaan pergantian tahun di rumah saja dan menghindari kerumunan. Fakta di lapangan sebaliknya, masyarakat berkerumun dan abai prokes. Karena itu, perlu kita ingatkan, penurunan status PPKM jangan sampai menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi membuka peluang bergeraknya roda perekonomian, namun pada sisi lain dapat menjadi awal petaka merebaknya kasus COVID-19 karena masyarakat euforia dan mulai mengabaikan prokes. Oleh karena itu, tetap waspada di zona aman merupakan keniscayaan. Salus Populi Suprema Lex Sesto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemerintah harus memastikan seluruh pihak tetap menjunjung tinggi
aturan prokes tanpa ada pengecualian. Terlebih, varian baru, Omikron, makin mengancam dan ribuan siswa kembali bersekolah melalui pola PTM 100%. Jangan sampai petaka di awal tahun lalu berulang menjadi petaka berikutnya. Oke, Mas Widodo, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Tetap waspada sebelum petaka. Oke, nah ternyata tahun 2022 masih belum baik-baik saja ya Mas ya. Apalagi ternyata PPKM ini masih dilanjutkan hingga pertengahan Januari. Nah, seperti apa untuk kondisinya di Lampung sendiri Mas Wid? Di Lampung PPKM itu kemarin sudah diputuskan bahwa 14 kabupaten kota itu masuk level 1, artinya turun, ini prestasi juga ya. Tinggal menyisakan satu daerah yang dia masuk ke level 2 yaitu Lampung Utara. Oh, baik. Artinya penanganan pandemi di Lampung ini sudah cukup baik walaupun kita ini belum baik-baik saja. Ya, ternyata memang sudah ada peningkatan hal yang baik tentunya ya untuk penanganannya sendiri dari penyebaran COVID-19 ini. Tapi yang memang harus diwaspadai tentunya varian baru ya, Mas Wid, varian Omikron yang ternyata sekarang sudah cukup banyak, sudah mencapai hingga 250-an orang yang terkena dan sekarang juga masih dalam kondisi di karantina. Nah, bagaimana pendapat dari Mas Wid sendiri mengenai hal tersebut? Seperti halnya varian Delta kemarin itu, awalnya kan itu dari luar negeri, kira-kira di Jakarta ya, nanti ada di sana balai karantina khusus untuk ruang isolasi khusus untuk mengkarantina itu. Bahkan sekarang kan masa karantina itu diperpanjang jadi 10 kali 24 jam, jadi 10 hari kira-kira, untuk membendung Omikron ini dari luar negeri ke Indonesia. Walaupun memang sudah ada transmisi lokal di Jakarta. Nah, seperti varian Delta itu sekarang ini kan sudah keniscayaan itu, keterbukaan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi semua pihak di Lampung ini harus mewaspadai varian baru Omikron ini. Waktu Delta itu sekitar Juli itu juga terjadi ledakan kasus baru di Lampung, termasuk gelombang kedua itu sebenarnya pemicunya dari varian Delta itu. Dan kita berharap semua pihak di Lampung ini mewaspadai lah, semakin ketat belajar dari varian Delta kemarin supaya ke depan Omikron ini tidak sampai singgah di Lampung. Baik, kita tentunya mengharapkan hal yang terbaik untuk Lampung. Tetapi memang harus diwaspadai karena Provinsi Lampung ini kan sebagai wilayah transit ya Mas Wid ya, baik yang dari Jawa datang ke Sumatera ataupun juga sebaliknya. Nah, seperti apa persiapan dari pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam hal vaksinasi di Provinsi Lampung? Untuk vaksinasi, pada akhir tahun kemarin itu ada 3 daerah yang belum 70%. Jadi 70% ini target untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity itu. Tapi minggu ini, pekan ini, semua sudah mencapai 70%. Oh, baik. Sudah mencapai 70%, bahkan ada yang di atas 100% ya Metro ya. Dan ini sekarang yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi dosis kedua itu kan nanti setelah dosis pertama ada dosis kedua, kemudian ada vaksin booster ya. Tetapi untuk booster ini dia harus minimal vaksin pertama 70%, vaksin kedua itu 60%. Sementara di Lampung vaksin kedua ini belum sampai 60%. Baik, berarti masih ada PR-nya ya Mas Wid. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.